Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 asesmen dan evaluasi pembelajaran akan membawakan materi mengenai penyusunan tes dan non-tes. Namun sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Diah Miliani dengan NIM 2113011012 dengan rekan saya Nyaman Putri Marhaini dengan NIM 2113011010 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. klasifikasi tingkatan tujuan pendidikan. Berbicara tentang tujuan pendidikan, maka sama halnya berbicara tentang pentingnya jantung di dalam tubuh manusia. Tujuan pendidikan haruslah memiliki kompetensi yang tergambar dan juga jelas. Maka dari itu, tujuan pendidikan juga memiliki beberapa tingkatan ataupun hierarki di dalamnya. Yang pertama adalah tingkatan umum. Di dalamnya terdapat tujuan pendidikan nasional yang bersifat umum. Dikatakan bersifat umum karena dalam pelaksanaan pendidikannya terdapat kontribusi seluruh warga negara Indonesia. Hal itu juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan khusus 1. Di dalamnya terdapat tujuan institusional yang merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA maupun SMK. Tujuan institusional juga dapat diidentifikasikan sebagai kualifikasi yang harus dicapai atau dimiliki oleh setiap peserta didik setelah menempuh program pembelajaran di suatu lembaga tertentu. Tingkatan yang ketiga adalah khusus 2. Di dalamnya terdapat tujuan institusional yang merupakan tujuan yang akan menggambarkan apa-apa saja yang akan dipelajari dan juga akan didapat oleh peserta didik. Dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah tujuan instruksional umum, dan yang kedua ada tujuan instruksional khusus. Pembahasan tentang taksonomi atau klasifikasi yang ini juga dapat kita jumpai pada taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah taksis yang artinya pengaturan, dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga taksonomi dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sistem pengklasifikasian. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom ini merupakan hasil pemikiran dari seorang tokoh bernama Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 yang membaginya menjadi 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif atau ranah yang mengidentifikasikan kemampuan berpikir peserta didik serta caranya dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua adalah ranah afektif atau ranah yang membahas tentang keterampilan siswa dalam hal sikap, perasaan, dan juga emosi. Dan yang ketiga adalah ranah psikomotor, yaitu tentang keterampilan siswa dalam melaksanakan atau mengimplementasikan apa-apa saja yang sudah ia pelajari. Lalu, apakah peran taksonomi Bloom dalam pendidikan? Peran taksonomi Bloom dalam pendidikan bisa kita lihat dalam prinsip belajar, di mana ada beberapa prinsip belajar yang harus dipenuhi siswa yang dilandasi oleh taksonomi Bloom ini, meliputi 1. Tentang kematangan jasmani dan rohani. Hal ini berkaitan dengan kesiapan jasmani dan rohani dari peserta didik dalam menerima pembelajaran nantinya. Yang kedua adalah kesiapan. Kesiapan ini berarti adalah kesiapan fisik, minat, dan motivasi yang cukup tinggi yang nantinya akan membantu serta berpengaruh terhadap cepat atau lamanya siswa dalam menerima informasi baru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah memahami tujuan. Memahami apa dan kemana arah tujuan serta manfaat yang diperoleh untuk diri masing-masing peserta didik nantinya. Yang keempat, memiliki kesungguhan. Kesungguhan ini berarti adalah bagaimana peserta didik tersebut dalam mengatur waktu dan tenaga agar tidak terbuang sia-sia nantinya. Yang kelima adalah ulangan dan latihan. Ulangan dan latihan ini biasanya digunakan oleh tenaga pendidik untuk melakukan pengulangan serta menguji kemampuan peserta didik dalam meresap pelajaran yang sudah ia terima. Selain dalam prinsip belajar, peran taksonomi Bloom dalam pendidikan juga terdapat dalam klasifikasi tujuan pendidikan. Yang pertama adalah taksonomi tujuan pengajaran dalam ranah kognitif. Adapun dalam revisi Anderson dan Caldwell, tujuan pendidikan harus mencakup dimensi pengetahuan yang harus dipelajari dan dimensi pengetahuan dalam proses berpikir. Yang kedua, taksonomi tujuan pengajaran ranah afektif, mengklasifikasikan emosi atau perasaan terhadap aneka pengalaman belajar yang sudah didapat oleh peserta didik, serta bagaimana siswa tersebut menanggapi suatu masalah dalam situasi dengan perasaannya. Yang ketiga, taksonomi tujuan pengajaran ranah psikomotor, mencakup kemampuan menggunakan aneka keterampilan motor, koordinasi dan gerakan fisik yang menuntut praktek serta keberhasilannya
dapat diukur dari teknik dalam melakukan tugas atau dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebelum kita membahas tentang penyusunan tes dan non-tes, alangkah lebih baik kita mengetahui apa itu evaluasi belajar. Dilihat dari istilahnya, evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sedangkan belajar adalah proses yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan yang positif. Adapun tujuan evaluasi belajar ini adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap proses, yaitu dari dampak media dan metode yang dipakai maupun hasil yang dapat dilihat dari ketercapaian kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan. Maka, evaluasi belajar sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan penilaian terhadap individu ataupun peserta didik dalam mencapai perubahan yang positif. Alat evaluasi belajar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes dan non-tes. Tes adalah suatu cara untuk melakukan penilaian yang berbentuk tugas-tugas yang dimana harus dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan data mengenai nilai dan prestasi siswa yang bisa digunakan oleh tenaga pendidik sebagai pembanding dengan siswa-siswa lainnya. Biasanya, tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang kognitif. Yang kedua, non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Biasanya, evaluasi non-tes ini dilakukan untuk menguji siswa di bidang afektif dan juga psikomotor. Selanjutnya adalah fungsi tes dan juga non-tes. Untuk fungsi tes sendiri adalah sebagai alat pengukur terhadap peserta didik atau mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran sehingga dapat diketahui sejauh mana program pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian untuk melakukan penempatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah, kursus, atau di perguruan tinggi. Kemudian untuk melakukan seleksi jika jumlah kursi yang tersedia di suatu lembaga hanya terbatas, sementara peminatnya itu melebihi kapasitas yang diterapkan. Kemudian untuk teknik non-tes sendiri memiliki fungsi untuk mengumpulkan data yang tidak dapat dikumpulkan dengan teknik tes, seperti kebiasaan belajar siswa baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, keterangan orang tua, lingkungan sekitar diri siswa, dan lain sebagainya. Kemudian ada tujuan tes dan juga non-tes. Adapun tujuan tes antara lain untuk memperoleh umpan balik terhadap hasil pembelajaran, kemudian memperbaiki kurikulum dan program pendidikan, dan juga untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian untuk tujuan non-tes sendiri itu adalah memperoleh informasi hasil belajar dari segi afektif dan psikomotor, mengetahui kemampuan peserta didik di bidang afektif dan psikomotor, dan juga mengetahui kemajuan kualitas belajar siswa. Tes dan non-tes dapat dikatakan sebagai tes dan non-tes yang baik apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya yang pertama itu adalah validitas. Suatu tes dan non-tes dapat dikatakan valid apabila tepat dapat mengukur sesuatu yang hendak diukur. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas. Jadi suatu tes dan non-tes dapat dikatakan memenuhi reliabilitas apabila hasil pengukurannya itu tetap, konsisten, tidak berubah-ubah, dan bisa dipercaya karena hasil pengukurannya tidak mengalami perbedaan secara mencolok. Kemudian yang ketiga adalah objektivitas. Jadi suatu tes dan non-tes dikatakan memiliki unsur objektivitas apabila dalam pembuatannya tidak ada unsur subjektivitasnya. Kemudian yang keempat adalah praktikabilitas. Jadi suatu tes dan non-tes itu dikatakan mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan disertai dengan tujuan-tujuan atau petunjuk yang jelas agar bisa dimulai oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah ekonomis. Suatu tes dan non-tes dikatakan ekonomis apabila dalam pembuatannya tidak membutuhkan biaya yang banyak atau mahal, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan fungsi dan pengertiannya, tes dapat dibagi menjadi 5 golongan. Golongan pertama sifat, yang kedua tujuan, yang ketiga pembuatannya, yang keempat bentuk soal, dan yang kelima objek. Berdasarkan golongan sifat, tes dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah tes verbal dan tes non-verbal. Tes verbal adalah tes yang dilakukan dengan menggunakan bahasa. Contohnya adalah tes lisan dan tes tertulis. Yang kedua adalah tes nonverbal. Tes nonverbal adalah tes yang dilakukan tanpa menggunakan bahasa. Misalkan tes yang dilakukan dengan memberikan gambar, tugas, ataupun sebagainya. Yang kedua adalah tujuan. Berdasarkan golongan tujuan, tes dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, tes bakat, yang bertujuan untuk mengetahui bakat siswa, tes inteligensi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes prestasi belajar untuk mengetahui prestasi siswa, tes diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam proses belajar siswa, tes sikap untuk mengetahui sikap dari siswa, dan tes minat untuk mengetahui minat siswa dalam bidang-bidang tertentu. Berdasarkan pembuatannya, tes dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tes standar dan tes buatan guru. Tes standar sendiri adalah tes yang sudah melalui berbagai macam uji coba oleh beberapa psikolog.
di mana tes terstandar ini biasanya digunakan untuk menguji siswa dalam tingkat nasional. Yang kedua adalah tes buatan guru, adalah tes yang digunakan guru untuk mengetahui dan mendapatkan pembanding antara siswa satu dengan siswa lainnya. Yang keempat adalah bentuk soal. Berdasarkan bentuk soal, tes dapat dibagi menjadi tes uraian dan tes objektif. Yang kelima adalah penggolongan objek yang membagi tes menjadi dua, yaitu tes individual dan tes berkelompok. Kedua adalah penggolongan non-tes, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu observasi, interview, dan angket. Observasi sendiri merupakan penggolongan non-tes. Penggolongan non-tes dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap objek baik itu secara langsung, seksama, dan sistematis. Yang kedua adalah interview, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak yang diperlukan, baik itu dengan berhadapan, serta dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah angket. Angket sendiri digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke pembahasan instruksional. Jadi, instruksional itu merupakan memberi pengetahuan atau informasi khusus dengan maksud untuk melatih berbagai bidang, khusus memberikan keahlian atau pengetahuan, misalnya pada suatu bidang atau spesialis tertentu. Adapun tujuan dari instruksional itu sendiri adalah untuk menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Adapun manfaat dari instruksional itu sendiri, yang pertama, agar guru mempunyai arah untuk memilih bahan pelajaran dan pengajaran serta memilih prosedur apa yang harus diterapkan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana arah belajar siswa. Kemudian setiap guru mengetahui batas-batas tugas dan wewenang mengejarkan suatu bahan pelajaran sehingga diperkecil kemungkinan timbulnya gap atau saling menutup atau overlap antar guru. Kemudian yang keempat, itu guru mempunyai patokan dan mengadakan penilaian kemajuan belajar siswa. Kemudian yang terakhir, sebagai pelaksana dan petugas-petugas pemegang kebijaksanaan, maka guru bisa mempunyai kriteria untuk menyatakan atau mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pengajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan ke kisi-kisi. Kisi-kisi itu merupakan suatu format atau matriks yang memuat kriteria, butir soal yang diperlukan dalam menyusun tes. Dari kisi-kisi juga dapat diartikan tes blueprint atau table of specification yang merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Adapun fungsi dari kisi-kisi, yakni sebagai paduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun, penulis soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes, dan untuk menselaraskan perangkat soal, sehingga hal ini juga akan mempermudah dalam proses evaluasi. Adapun syarat pembuatan kisi-kisi agar bisa menjadi kisi-kisi yang baik, antaranya yang pertama, kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Kemudian, komponen-komponen yang diuraikan secara jelas dan mudah dipahami, dan materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan tes dan non-tes. Yang pertama ini adalah langkah-langkah penyusunan tes. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Menyusun kisi-kisi, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban, mengadakan pemeriksaan terhadap butir soal secara rasional, mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat, membuat petunjuk pengerjaan soal, mengadakan uji coba atau tryout, merevisi soal, mengorganisasikan kembali soal dalam bentuk final, dan akhirnya memperbanyak soal. Kemudian untuk langkah-langkah penyusunan non-tes, yang pertama menentukan apa yang akan diukur atau aspek apa yang mau diungkap. Menentukan instrumen apa yang akan digunakan, menentukan definisi atau batasan tentang aspek yang akan diungkap, menentukan format instrumen, mengembangkan kisi-kisi, menulis pernyataan sesuai dengan kisi-kisi, dan terakhir, analisis rasional terhadap pernyataan yang telah dirumuskan. Saya lampirkan contoh penerapan dari tes dan non-tes. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai penyusunan tes dan non-tes. Maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat hal yang kurang berkenan. Sebagai penutup, akan kami tutup dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.